pada siang hari ini kegiatan Penlat 2 dengan agenda membahas masalah proposal dan program kerja, yang mana Mbak Anjani kemarin juga sudah mengirimkan program kerjanya, atau bisa dikatakan proposalnya gitu ya. Cuma kemarin ada beberapa yang perlu diperbaiki, yaitu terkait dengan penulisan atau pembuatan logbooknya. Karena di awal itu kan sebentar, kemarin ada 2 bulan gitu ya, 2 bulan untuk pelaksanaan KKN-nya. Terus kemudian saya tanyakan ke pihak tim KKN pusat bahwasannya ternyata itu tidak boleh seperti itu. Full selama kurang lebih 1 semester itu ada setiap hari ada kegiatan KKN. Jadi saya minta untuk direvisi kemarin. Sekarang ya, untuk lebih jelasnya lagi saya minta untuk proposalnya itu dipresentasikan terlebih dahulu. Siapa yang mau presentasi? Siapa Mbak Anjani yang mau presentasi hari ini untuk proposal kemarin? Sebentar, Bu Anjaninya masih ada orang beli. Oh, masih ada orang beli. Oke. Oke, sambil nunggu Mbak Anjani untuk presentasi proposal, entah itu Mbak Anjani, entah itu yang lainnya ya untuk yang presentasi proposal, ada pertanyaan nggak? Ada yang perlu ditanyakan terkait dengan ini penyusunan program kerjanya atau hal-hal seputar KKN? Itu Bu, kayak atribut gitu yang kayak topi sama apa kemarin itu Bu. Itu nanti pengambilannya itu gimana ya Bu ya? Itu kemarin katanya itu dikirim, ya. Oh dikirim, Itu okay. dikirim ke tempat KKN-nya masing-masing melalui koordinator. Tetapi kalau misalnya tidak memungkinkan tempatnya untuk dijangkau, nantinya akan dipaketkan, begitu katanya. Informasi yang saya terima seperti itu untuk atribut KKN-nya. Nggih Bu, paham Bu. Mbak Anjaninya sudah balik? Atau masih Iya, Bu. Oke. Ya, Mbak Anjani. Siapa yang mau presentasi untuk proposalnya? Mbak Anjani sendiri atau teman-teman yang lain? Harrison, Bu. Oh, Harrison. Monggo, Mas Harrison. Ya Allah. Share iku ne Po. Share no Po. Proposalnya. Nggih. Bisa minta tolong di-sharekan Mbak Vika. Semangat, Son.
Sudah muncul belum proposalnya? Masih Google Meet. Ini? Oh iya, Silakan Mas Harrison. Balik nang Google Meet mana? Iki. Terima kasih. Bisa tolong diperbesar nggak, Fik? dari layarmu iso Son. Oh iya, maksudnya ikune ben nggak ketok ikune. Ya sesuai judul kami proposal kegiatan KKN dari Indonesia ini diadakan di wilayah Sidoarjo ya Bu ya. Tepatnya itu di Desa Pertapan Maduretno, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian halaman pengesahan ini langsung ke anggota ya, langsung ke anggota. Ya, berikut anggota dari kelompok KKN Sidoarjo 13 ini itu berikut Bu. Nasional broker kayak apa kondisi desa. Ya, di gini saya gak apa-apa. Analisis situasi Bu, kurang lebih di desa ya kan sekarang kan masih waktunya pandemi ya Bu ya. Jadi kami ini rencananya ya mau kayak melakukan pembuatan hand sanitizer, terus dan ada kayak sekolah juga itu nanti biar dimanfaatkan baik-baik untuk program kerja kami. Terus langsung nang program lah. Son ibu gak ada. Son, ibu gak ada, Son. Sabar. Allah Sabar. Boleh. Banget. Ibu metu cat analisis desa mau loh. Semangat berjuang mengabdi nusa bangsa. Bu, saya mulai lagi ya Bu ya. Iya Mas, sorry itu tadi gara-gara jaringan. Enggak apa-apa Bu, sudah Oke. wajar Bu kalau jaringan Bu. Oke, monggo Terus silakan. ini dari proker kami itu ya kami sendiri nggak gimana Bu ya, nggak mungkin terlalu banyak proker Bu. Jadi kami ini rencananya mau kayak misalnya 1 minggu itu 1 proker, terus yang isi hariannya itu kurang lebih itu kayak prosesnya proker tersebut gitu loh Bu, buat logbooknya. Jadi kami juga meminimalisir dana dan juga waktu buat ya kan sama kuliah juga Bu. Jadi kurang lebih kayak prosesnya itu kayak pas pengumpulan bahan, terus pas pembuatan itunya, penyusunan ke acaranya itu kami dokumentasikan semua buat logbook. Seperti itu Bu kurang lebih. Terus prokernya itu yang sudah disusun kemarin Cik. Proker sing prokernya yang reng-rengannya ada nggak Mbak? Maksudnya ini kan kita udah bikin rundownnya kayak kayak rentetannya acaranya buat tiap harinya itu kan. Cuma kan simpelnya kan kegiatan prokernya itu yang ada di reng-rengannya itu. Oh, enggak ada. Langsung dibikin Oh, di logbook di rundown soalnya. oh ya udah nggak apa-apa. Ini Bu dari rundownnya ini ya. Kurang lebih kegiatannya itu ada berapa?
pokok Baik Bu, simpel. di sini saya akan membantu Harrison untuk mempresentasikan rundown ini Bu. Jadi di minggu ke-7, pada hari Minggu 7 Maret itu hari Jumatnya kan kita ada pembukaan KKN ya Bu. Kemudian tanggal Minggu 7 Maret itu ada sosialisasi mengenai protokol kesehatan. Itu isinya kami akan sosialisasi hal tersebut kepada anak-anak, khususnya anak SD mengenai protokol kesehatan atau 5M seperti itu. Kemudian nanti di akhir acara kami juga ada kuis dan bagi-bagi hadiah jika anak tersebut bisa menjawab kuis tersebut, dan kami akan juga mengajari anak-anak adik-adik tersebut cara mencuci tangan dengan baik dan benar seperti itu Bu. Mungkin untuk proker selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman yang lain. Terima kasih. Terus yang proyek saya itu rencananya kayak pembuatan tempat hand sanitizer otomatis gitu Bu. Kegiatannya itu kurang lebih itu kayak beli enggak alah ya Allah. Kegiatannya itu enggak sampai ke desanya Bu. Jadi kayak saya membuat terus nanti kayak proses-prosesnya itu saya foto buat logbook, terus hasilnya itu nanti didemokan di balai desanya gitu sama orang-orangnya, atau didemokan secara online juga bisa. Kurang lebih pada tanggal berapa ya Mbak yang di, di, di jadwalnya itu yang pembuatan hand sanitizer atau tempatnya gitu. Izin menambahkan, untuk pembuatan tempat hand sanitizer itu sekitar minggu ketiga kegiatan KKN. Jadi sekitar pertengahan Maret, Son. Ya itu ya Mbak ya. Terus lanjut lagi teman-teman yang lain, silakan. Mungkin untuk proker kedua pada hari Minggu tanggal 14 Maret mengenai Minggu Ceria bisa dijelaskan oleh Alfi atau Lutfi. Itu bisa ke bawah lagi nggak, Anjani? Apa PPT-nya? Gitu. Oh, Nanti ya wis, lanjut. untuk kan tanggal 12 itu ada Isra Mi'raj di kalender. Nah, berhubung vibes-nya masih kegiatan Isra Mi'raj, jadi kami mengadakan kegiatan Isra Mi'raj seperti misal dari kitanya sendiri itu bawa entah itu makanan, terus kita melakukan kegiatan seperti sharing cerita tentang sejarah Isra Mi'raj, kayak ngasih video gitu loh Bu ke anak-anaknya. Video, bukan ngasih sih, mempresentasikan video seperti itu. Dan dilakukan sekitar jam 10-an. Bisa lanjut ke bawahnya, Anjani.
ini kita mengulang kegiatan senam atau kerja bakti. Barangkali kan ini proker yang kayak bisa diulangi lagi gitu loh Bu. Jadi kan bisa bermanfaat, nanti desanya bisa bersih kayak gitu, dan senamnya itu membuat para warga desanya itu juga sehat dan juga panitianya bisa semangat kayak gitu. Baik, Bu. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai proker kami yang lain, yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021, nomor 29 Anjani. Minta tolong naik ke atas. Ya, Pak. Mohon maaf, tanggal 28 Maret ya. Jadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 kami memiliki proker mengenai pembuatan hand sanitizer dan disinfektan. Di sini untuk pembuatan hand sanitizer-nya kami menggunakan bahan-bahan alam yang ramah lingkungan, sehingga kami dapat mengajak anak-anak kan di sini kami lebih difokuskan untuk mengajak anak ya Bu, untuk menghilangkan stres mereka di masa pandemi ini dalam pembelajaran. Jadi kami mengajak mereka untuk membuat hand sanitizer menggunakan bahan alam sehingga lebih aman untuk anak. Bahan alam yang kami gunakan di sini yaitu daun sirih dan jeruk nipis. Sehingga dengan menggunakan bahan alam tersebut diharapkan hand sanitizer tersebut dapat lebih ramah lingkungan dan lebih murah gitu Bu. Terima kasih. Jadi untuk minggu tanggal 18 April itu kan masih suasana puasa. Jadi biar anak-anaknya itu nggak lemes, itu kita bikin games, tapi bertema bahasa Inggris yang dipimpin oleh Mbak Aulia Putri sama Mbak Anin, biar bermanfaat di hari puasanya gitu. Terima kasih. Dan untuk kita sendiri, panitia berinisiatif di bulan April yang minggu terakhir itu kita akan bagi-bagi takjil di Desa Maduretno yang bisa dipimpin nantinya oleh Mas Harrison yang tahu sekitar Desa Maduretno-nya. Iya, saya mau menjelaskan yang hari Minggu pada tanggal 2 Mei 2021 itu ada TikTok Challenge. Jadi TikTok Challenge ini juga bertepatan dengan Hardiknas juga, yang nantinya juga bertemakan mengenai tentunya mengenai pendidikan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Jadi nanti kita akan memberikan kayak subtema juga untuk mempermudah mereka dalam membuat TikTok Challenge. Apalagi kan di zaman sekarang ini tentunya TikTok kan menjadi hal yang sangat booming, karena juga bisa mengisi rasa bosan saat belajar di rumah, sehingga kelompok kita ingin ingin menjadikan media yang ada sekarang itu
untuk bahan edukasi bersama, seperti itu. Untuk tanggal 9 Mei 2021, hari Minggu, ada bagi takjil lagi dan buka bersama dengan warga yang akan dilaksanakan dan diketuai oleh Mbak Lutfia sebagai penanggung jawab. Selanjutnya, nah untuk di Kamis ini tanggal 13 Mei sampai 14 Mei ini adalah Hari Raya Idul Fitri bagi yang melaksanakan, sehingga kami memutuskan untuk di rumah masing-masing. Lalu di hari Minggunya tanggal 15 Mei-nya kita melakukan silaturahmi terlebih dahulu, tetapi melalui Google Meet secara online terlebih dahulu. Nah, untuk tanggal 16 Mei sampai Minggu 23 Mei, kelompok kami acaranya itu tidak ada acara, tetapi cuti di Hari Raya Idul Fitri. Mungkin karena kelompok kami berpikir bahwa ketika Hari Raya Idul Fitri dan melaksanakan program KKN sepertinya kurang efektif. Mungkin keluarga-keluarga yang lain juga ingin berkumpul bersama atau sekedar ingin di rumah menikmati liburnya. Selanjutnya, untuk Minggu tanggal 30 Mei nantinya akan ada pelatihan public speaking untuk anak-anak. Tentunya public speaking ini kan tidak hanya ketika dewasa saja, tetapi perlu juga sedari kecil pelatihan public speaking ini, yang nantinya penanggung jawabnya juga dari Mbak Alfiani dan dilanjutkan dengan pengumuman lomba TikTok. Karena sebelumnya kan lombanya secara online, jadi hanya menyetorkan video berupa video TikTok saja, lalu kita akan melakukan penilaian dan pengumumannya dilakukan pada tanggal 30 Mei Minggu 2021. Untuk Minggu 6 Juni 2021, kelompok kami mengajarkan program kerja senam dan kerja bakti. Jadi setelah senam kita akan melakukan kerja bakti bersama dan dipimpin oleh Mbak Anindya dan Mas Bahrul. Nah, untuk tanggal Minggu 13 Juni 2021 itu kita berjualan sayur. Maksudnya gini, niatnya tuh berjualan sambil berbagi. Jadi kita akan menjual sayur tetapi dengan harga yang lebih murah kepada ibu-ibu. Nah, hasil dari kita dagang sayur itu nanti akan disumbangkan atau kita akan membeli sesuatu yang nantinya juga bisa bermanfaat untuk desa tersebut dan orang-orang di desa tersebut. Jadi intinya dari warga untuk warga kembali, seperti itu. Untuk Sabtu 19 Juni 2021, kami mengadakan program kerja yaitu Pohon Harapan. Artinya Pohon Harapan semua dari kalangan baik anak-anak, remaja, orang dewasa, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya dipersilahkan untuk menulis harapan-harapannya untuk desa tersebut ke depannya, atau harapan-harapannya di masa pandemi ini cepat selesai atau seperti apa. Seperti itu. Untuk Minggu ini adalah acara terakhir di desa tersebut Minggu 20 Juni 2021, yaitu tentunya pemberian kenang-kenangan untuk desa Maduretno dan penutupan serta perpisahan KKN 13 Sidoarjo. Jadi puncak acara kita nanti, puncak program kerja kelompok kita nanti berada pada
hari Minggu tanggal 20 Juni. Dan untuk tanggal 21 sampai 22-nya, kelompok kami sepakat untuk melakukan evaluasi kegiatan melalui Google Meet atau Zoom. Seperti itu, Bu. Mungkin teman-teman yang lain mau menambahkan, dipersilahkan. Ada yang mau menambahkan presentasinya? Ada? Jadi itu tadi kegiatan rundown kami dari awal bulan Maret sampai penutupan dari bulan Juni. Selanjutnya itu ada susunan panitia. Yang pertama, dosen pembimbing lapangan Bu Liva Farida Panduwinata, SPD MPD, yang diketuai oleh Agung Fatoni dari S1 Pendidikan Geografi. Dan yang ketiga, wakil ketuanya Harrison Gusti Arif Prahara, S1 Teknik Elektro, Sekretaris Anjani Vika Prasasti Hasibuan dari jurusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris, lalu Bendahara Aulia Putri Anisya dari jurusan Pendidikan S1 Bimbingan Konseling. Dan selanjutnya si acara ada 3 anggota. Yang pertama adalah Alfiani Sofiana Kolik dari S1 Pendidikan Geografi. Yang kedua, Lutfia Nuria Sinta dari S1 Pendidikan Geografi. Yang ketiga adalah Anindya Putri Hartono. Si acara sendiri dikoordinasi oleh Alfiani Sofiana Kolik. Dan yang kedua adalah si Humas. Mempunyai anggota 2. Yang pertama, Wahyu Ismi Zakia dari S1 Pendidikan Kimia. Yang kedua, Koirina Aziza Uswatun Hasana dari jurusan S1 Pendidikan PAUD. Yang si Humas sendiri dikoordinasi oleh Wahyu Ismi Zakia. Yang ketiga adalah si perlengkapan. Mempunyai 2 anggota, yaitu Muhammad Yusuf Afandi dari S1 Teknik Elektro, dan yang kedua adalah Bahrul Anugrah Mukti dari S1 Teknik Elektro. Jabatan koor sendiri dipegang oleh Muhammad Yusuf Afandi. Selanjutnya adalah si Dekdok. Yang pertama adalah Aulia Putri Yulistia dari S1 Pendidikan Bahasa Inggris, Ervina Triyulining Tias S1 Akuntansi, yang ketiga Bintari Catur Anjarwati dari S1 Pendidikan Kimia, dan yang terakhir adalah Devira Aptia Firmanda dari S1 Pendidikan Kimia. Dekdok sendiri mempunyai koor yaitu Aulia Putri Yulistia. Dari panitia sendiri mempunyai keahlian masing-masing, yaitu yang pertama adalah Agung Fatoni dari Prodi S1 Pendidikan Geografi. Keahliannya adalah memberikan pelatihan dan sosialisasi membuat mesin hand sanitizer otomatis. Yang kedua adalah Alfiani Sofiana Kolik dari S1 Pendidikan Geografi yang mempunyai keahlian memberikan pelatihan public speaking kepada anak-anak, bisa menjadi Master of Ceremony atau MC. Yang ketiga adalah Lutfia Nuria Sinta dari Prodi S1 Pendidikan Geografi. Keahliannya adalah memberikan pelatihan dan sosialisasi dan menjadi Master of Ceremony atau MC. Selanjutnya, Aulia Putri Anisya, S1 Bimbingan Konseling. Keahliannya memberikan pelatihan pada anak agar tidak jenuh, mencari kegiatan inovatif untuk manajemen stres. Selanjutnya ada Anindya Putri Hartono dari Prodi S1 PGSD, keahlian mengajar anak, memberikan kegiatan edukatif, dan memberikan anak pelatihan belajar sambil bermain. Selanjutnya ada Koirina Aziza Uswatun Hasana dari Prodi S1 PG PAUD, keahliannya adalah mengajak anak bermain sambil belajar, mendampingi anak-anak.
Selanjutnya adalah Aulia Putri Yulistia dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris yang mempunyai keahlian mengajar bahasa Inggris, memberikan pelatihan bermain sambil belajar. Selanjutnya Anjani Vika Prasasti Hasibuan dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris yang mempunyai keahlian mengajar bahasa Inggris, memberi pelatihan bermain sambil belajar. Selanjutnya ada Devira Aptia Firmanda dari Prodi S1 Pendidikan Kimia, keahliannya yaitu membuat hand sanitizer dan disinfektan dengan bahan sederhana, lalu memberikan sosialisasi dan pelatihan. Selanjutnya ada Bintari Catur Anjarwati dari Prodi S1 Pendidikan Kimia yang mempunyai keahlian membuat hand sanitizer dan disinfektan dengan bahan sederhana dan memberikan sosialisasi dan pelatihan. Selanjutnya Wahyu Ismi Zakia dari Prodi S1 Pendidikan Kimia yang mempunyai keahlian membuat hand sanitizer dan disinfektan dengan bahan sederhana, lalu memberikan sosialisasi dan pelatihan. Selanjutnya adalah Bahrul Anugrah Mukti dari Prodi S1 Teknik Elektro, yaitu mempunyai keahlian membuat alat hand sanitizer otomatis dan memberi pelatihan dan sosialisasi. Selanjutnya Muhammad Yusuf Apandi dari Prodi S1 Teknik Elektro yang mempunyai keahlian membuat alat hand sanitizer otomatis, lalu memberi pelatihan dan sosialisasi. Dan yang terakhir adalah Selanjutnya Harrison Gusti Arif Prahara dari Prodi S1 Teknik Elektro yang mempunyai keahlian membuat alat hand sanitizer otomatis, lalu memberi pelatihan dan sosialisasi. Dan yang terakhir ada Ervina Triulianing Tias dari Prodi S1 Akuntansi yang mempunyai keahlian membuat desain feed, banner, twibbon, dan mengajar literasi digital. Bisa dilanjutkan oleh anggota lainnya. Terima kasih. Oke, saya rasa cukup ya. Untuk penutup nggak usah dibacakan. Di sini pertanyaan saya. Boleh langsung saya komentari ya? Ya, boleh. Gitu, monggo. Di sini kan programnya itu ada 3 sebenarnya ya. Kalau saya baca dari proposalnya, yang pertama yaitu mengatasi kejenuhan anak dengan lomba-lomba edukatif dan kegiatan pembelajaran bahasa Inggris melalui permainan sederhana. Yang tadi dilakukan beberapa kali kan seperti itu. Kemudian yang kedua, mensosialisasikan pentingnya menjaga kesehatan dengan menggunakan hand sanitizer dan disinfektan serta mencuci tangan. Yang mana salah satunya tadi kan mengajari membuat dengan bahan alami. Terus kemudian hand sanitizer otomatis. Nah, programnya kan ada 3. Di sini rata-rata sasarannya itu adalah anak usia sekolah. Benar? Seperti itu? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Yang sasarannya orang dewasa itu yang mana? Yang kayak senam, kerja bakti itu ya? Iya, sama itu Bu, izin sama menjual sayur itu Bu. Mungkin bisa digunakan juga untuk ibu-ibu. Oke, sama menjual sayur. Terus kemudian yang programnya siapa tadi yang ini? Apa tadi? Pembuatan hand sanitizer otomatis, tempat hand sanitizer otomatis. Itu Harrison. dari Bahrul, Harrison, sama Muhammad Yusuf Afandi, Bu. Soalnya dari Prodi Teknik Elektro. Oke, dari Prodi Elektro. Itu kan membuat tempatnya gitu kan, Mas? Iya, Bu, buat tempatnya gitu, Bu. Terus nanti dikasihkan ke desa, terus buat kenang-kenangannya gitu loh, Bu. Oke. Nanti didemokan juga. Itu kan membuat tempatnya yang mana itu juga sebagai nantinya kenang-kenangan desa gitu ya, juga didemokan. Nah, pembuatannya itu butuh berapa lama? Tergantung, Bu. Bentar, Bu. Paling kalau cuma setengah jam.
Gimana Mas Baril? Kalau pembuatannya paling nggak sampai 1 jam udah jadi, Bu. Pembuatannya nggak sampai 1 jam udah jadi. Oke. Rule. Kenapa Mas Harrison? Oh, enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa, enggak jadi. Enggak, gini maksud saya. Kalau misalnya itu pembuatannya lama, ya misalnya pembuatannya lama, itu kan bisa diakali gitu loh di dalam pembuatan logbook. Misalnya tanggal sekian sampai sekian itu pembuatan si tempat hand sanitizer otomatis, misalnya seperti itu, ya. Terus kemudian nanti baru tanggal berapanya itu ada demo dan itu tadi demo dan sosialisasi kepada warga desa kan seperti itu. Terus satu lagi terkait dengan yang sasarannya anak-anak ya terlebih. Di desa situ kira-kira ada berapa anak? Kalau yang buat nyasar anak-anak itu di desa saya itu ada MI, Bu, bisa diajak collab gitu loh, Bu. Jadi ntar anak-anak isinya secara online pas ada kegiatan di MI-nya gitu, kayak bisa join-join dengan jadwal yang sudah ada, biar nggak repot-repot kayak ngumpul-ngumpulin anak-anaknya juga gitu. Cuma gitu. untuk yang sekedar kayak pertemuan online-nya, Bu, nanti buat yang kayak offline-nya menyesuaikan lagi sama pihak desanya, sama pihak MI-nya. Oke. Gini, yang pembuatan hand sanitizer sama disinfektan dengan bahan alami tadi itu offline atau online? Offline, Bu. Offline ya? Offline. Ketika offline, berarti kan ketika melakukan kegiatan itu harus sesuai dengan protokol kesehatan kan? Jaga jarak, terus kemudian ada maksimal anggota yang mengikuti pelatihan atau kegiatan tersebut kan? Iya, Bu. Jadi, apakah saya boleh menjelaskannya, Bu? Iya, monggo silakan. Jadi seperti ini, mungkin nanti kami akan membagi adik-adik SD atau ya sekolah itu tadi menjadi beberapa kelompok kecil, kemudian kami bagi kelompok tersebut kami melakukan pelatihan. Jadi misal satu kelompok ini dipegang oleh siapa? Oleh saya, misal saya PJ dari kelompok ini, kemudian kelompok selanjutnya Anin, seperti itu, Bu. Jadi setiap kelompok itu akan mendapatkan pelatihan dari kakak-kakaknya masing-masing. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Itu bisa dilakukan 1 hari? Bisa, Bu, karena bahannya juga mudah dicari. Ya, seperti itu. Oke, nggak masalah kalau misalnya bisa dilakukan 1 hari. Atau bisa juga ya dilakukan secara bertahap. Ya, bisa juga dilakukan secara bertahap meskipun bahannya memang sederhana, mudah dicari. Tetapi kan di situ kan kerjasama dengan MI dan lain sebagainya. Harapannya kan semua anak di situ kan memiliki atau ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Misalnya ya, saran aja sih, biar nanti di penulisan logbooknya itu juga lebih baik, seperti itu maksud saya. Misalnya untuk hari ini misalnya, atau karena kegiatannya di sini kan fokusnya kan Jumat, Sabtu, Minggu ya. Sedangkan untuk hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya itu kan fokusnya di kegiatan-kegiatan online seperti itu kan. Nah, misalnya minggu ini untuk kelas sekian sampai sekian dengan beberapa kelompok tadi tentunya. Terus kemudian minggu berikutnya untuk ini. Jadi dilakukan beberapa hari, beberapa tahap seperti itu. Bisa juga seperti itu. Atau misalnya dilakukan waktu offline-nya itu per RT misalnya. Mengumpulkan anak-anak di RT situ, RT 1, RT 2 dengan hari yang berbeda, misalnya seperti itu. Bisa enggak? Tapi ya kembali lagi ke sesuai dengan kesepakatan kalian, saya hanya kasih saran aja. Iya, Bu, terima kasih atas sarannya. Saya izin bertanya, Bu. Jadi, apakah diperbolehkan kan tadi kata Bu Liva tadi kan itu Bu ya, jadi misal minggu ini tuh kelas 1 sampai kelas 3 kami buat menjadi beberapa kelompok kecil, kemudian kami
beri pelatihan cara membuat hand sanitizer menggunakan bahan alami. Jadi kan di log nanti isinya itu cara pembuatan hand sanitizer. Kemudian untuk selanjutnya kami kan juga akan memberikan pelatihan yang sama. Apakah diperbolehkan menggunakan dua pelatihan yang sama, hanya saja menggunakan sasaran kelompoknya berbeda-beda, kelasnya Boleh, boleh, Ya, nggak masalah, ya baik nggak Bu, terima masalah. Oke, itu. Terus kemudian apa ya lagi tadi yang perlu digarisbawahi lagi? Izin masuk Bu. Iya, monggo silakan Mas Agung. Niki pami kan perlu pelepasan nggih niki. Iya. Iki mengke didamel online apa offline? Itu masalahnya. Nah, nggih. Sepertinya itu akan online kayaknya, Mas. Tapi juga nunggu info lebih lanjut juga, karena sampai hari ini juga masalah pelepasan itu belum jelas, ya. Itu nantinya kita harus setiap DPL itu harus terjun ke lapangan kah, ataukah dilakukan secara online? Karena apa? Karena di sini masing-masing DPL itu minimal itu kan mendampingi 3 kelompok ya, 3 kelompok desa seperti itu. Jadi itu nanti belum paham, itu nanti teknisnya seperti apa untuk pelepasannya. Gitu Mas Agung. Tapi nanti kalau misalnya ada info, saya akan kasih tahu di info grup di WAG terkait dengan teknis pelepasan itu. Nggih Bu, matur nuwun Bu. Untuk kelompok ini sudah koordinasi dengan perangkat desanya ya? Sudah Bu, tinggal katanya Pak Kadesnya itu tinggal minta surat keterangan yang dari UNESA itu sama proposalnya, nanti dibawa ke RT, dibawa ke RW, ditandatangani Pak RW, terus stempel desa, udah gitu aja. Oke. Ya, berarti ini itu nantinya di tingkat RW pelaksanaannya sebenarnya. Enggak juga sih Bu, nanti soalnya bisa macam-macam Bu, maksudnya bisa ke berbagai tempat gitu loh Bu, yang ke MI ya, biar ke MI itu tadi yang buat anak-anak yang kayak pendidikan nanti bisa memanfaatkan fasilitas yang ada itu. Oke. Terus kayak kalau nggak salah itu ada kayak program tanam-tanam juga, kalau nggak salah ya Bu ya, kalau nggak ada ya nggak tahu lagi. Itu kan bisa memanfaatkan kayak kan desanya ini ada kayak stren gitu Bu, ada di belakang gitu, bisa ditanam di situ atau di deketnya balai desa juga bisa. Oke. Ya. Nggak cuma tingkat RW aja kok Bu. Oke. Gitu, apa tempatnya? Berarti ini ya, termasuk nggak minta aneh-aneh kan Bapak Kepala Desanya ya berarti ya? Alhamdulillah enggak Bu kemarin Bu. Oke, alhamdulillahnya enggak. Jadi hanya minta surat pengantar lah istilahnya dari mana? Iya, kampus. Kan, ya? Dari kampus. Terus sama kemudian proposalnya ini nanti mengetahuinya yang diajukan ke Ibu kan mengetahuinya itu Bu Liva sama Agung ya Bu ya. Iya. Paling mungkin ditambahi sedikit kayak mengetahuinya itu kayak Pak RW sama Kadesnya gitu loh mungkin Bu, maksudnya orang yang kemarin. Oh nanti gitu. Ya. Oke. Tapi surat sampai sekarang belum ya? Belum dapat ya? Belum Bu. Di grup ini belum ada info Mas Agung. Di grup ketua KKN. Kalau untuk grup ketua KKN belum ada Bu. Terus saya waktu di grup ketua KKN itu hanya dapat join di Telegram aja. Kalau di grup sudah penuh, ada yang nggak ikut gabung gitu.
Di Telegram juga belum ada info ya? Nggih. Oke. Oke, baik, nanti saya sampaikan terkait dengan suratnya. Saya tanyakan lagi itu bagaimana nanti ceritanya. Eh, ada lagi yang perlu kita diskusikan? Bu mau bertanya, Iya, monggo silakan. kita kan ganti desanya itu 3 kali. Ya, sebelum itu ngisinya itu di G-Formnya itu udah. Jadi kita ngisi lagi itu nggak apa-apa tapi. Kelompok ini ya kemarin yang saya katakan, yang tanya itu ya? Iya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan buka kebingungan kan panitianya nanti jadi di desa apa gitu, Bu. Yang gitu. Ini soalnya jadinya agak susah, Bu, nyari desanya kemarin, Bu. Oh gitu. Ada yang ngambiang, ada yang pokoknya macem-macem, Bu, kondisinya, Bu. Mintanya aneh-aneh, Bu, soalnya. Mintanya aneh-aneh gitu ya. Tapi yang ini sudah fix ya? Yang di Desa Ya, Bu, Maduretno ini? Iya, Bu, sudah. Oke. Ya. Oke. Di Desa Maduretno. Kepala desanya namanya siapa? Kalau boleh tahu. Aku manggilnya biasanya cuma Pak Heru gitu aja, Bu. Kepanjangannya nggak tahu. Oke, Desa Maduretno. Pertapan Maduretno, Bu. Oh, pertapan, ada pertapannya ya? Ada, Bu. Pertapan Maduretno. Kadesnya Pak Heru. Nggih, Bu. Ini desanya Mas Harrison ceritanya. Iya, Bu. Desa saya, Bu. Oke. Ketuanya Mas Agung ya? Nggih. Nggih, Bu. Oke. Ada lagi yang perlu didiskusikan? Kita diskusikan. Mungkin nanti sebelum diakhiri penletnya bisa on-cam dulu, Bu, buat dokumentasi nanti. Gimana, Mas? Semuanya juga. On-cam? Pengamatan, Bu. Oke. Biar dikoordinir sama teman-teman Dikdok. Oke. Itu tadi ya, terkait dengan logbook. Mungkin untuk kegiatan-kegiatan seperti pembuatan hand sanitizer, itu bisa dilakukan menjadi beberapa tahapan atau beberapa kali dengan subjek yang berbeda seperti itu, sasaran yang berbeda. Karena kalau saya lihat di sini kan programnya kebanyakan kan persiapan gitu kan untuk di logbooknya. Jadi biar apa ya? Biar isinya itu juga nggak hanya persiapan meskipun nantinya sambil jalan ya, sambil jalan itu nanti entah ada kegiatan-kegiatan tambahan, biasanya gitu kan kalau KKN, mungkin di awal belum terpikirkan, tapi seiring berjalannya waktu nanti mungkin ada kegiatan tambahan karena diminta dari desa atau desa membutuhkan apa dan lain sebagainya. Kebetulan kalian bisa, nah itu bisa juga dilakukan seperti itu, nanti adanya perubahan-perubahan. Itu harapan saya. Jadi nanti kalau memang sudah fix, baru akan saya tanda tangani untuk yang proposalnya yang sudah dikirim Mbak Anjani Vika tadi. Gitu ya? Iya, Bu. Oke. Berarti untuk Penlat 2 bisa diakhiri sekarang ya? Iya. Oke. Oke, monggo silakan on cam dulu, katanya kan mau ini.
mungkin dari teman-teman Dekdok boleh minta tolong. Dihitungi rek. Ayo udah on cam semua dah. Ayo. 1, 2, 3. Lagi. 1. Nggih. Kamu lo nggak on cam, Vi. Nah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, Kayaknya sudah 3. banyak deh. Sudah, Bu. Oke. Oke ya, jadi nanti kalau ada masalah atau ada apapun itu yang perlu kita diskusikan, langsung kita diskusi di WA aja ya. Iya, Bu. Oke, kalau gitu untuk penlat siang hari ini saya akhiri sampai di sini. Selamat siang, semoga KKN-nya bisa berjalan lancar, kita hadapi bareng-bareng karena saya juga tahu bahwasanya angkatan 2018 ini semester ini merupakan semester yang berat gitu ya. KRS-nya masih full, kuliahnya masih full, yang pendidikan juga ada micro teaching juga dengan tugas yang juga nggak kalah beratnya, ditambah lagi dengan KKN. Jadi harapan saya tetap senantiasa jaga kesehatannya, sehat-sehat selalu semuanya, dan KKN-nya, kuliahnya semuanya bisa berjalan bersama-sama dengan lancar, gitu ya. Ya, Bu. Makasih, Pak. Amin. Oke. Oke. Minta semangatin, Bu. Teman-teman semua. Semangat, pokoknya kita pasti bisa melalui semester ini dengan baik. Oke, itu aja ya. Saya pindah ke kelompok satunya lagi dulu. Semangat, Iya, Bu. Bu Liva. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Izin live duluan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nggak apa-apa.